Oke, kita mulai pelajaran hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah siap untuk belajar hari ini? Ya. Udah? Semangat atuh. Udah siap belum untuk belajar hari ini? Ya. Ya, mengingatkan kembali, jangan lupa besok kita ulangan tema 3, subtema 3. Pelajarin LKS-nya, besok kita ulangan, ketemu di ruko, ya. Nah, langsung aja untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang pecahan, desimal, dan persen. Nah, Bu Irvi hanya mereview kembali waktu pelajaran kalian di kelas 4. Nah, di kelas 4 ini materinya nanti akan ada lagi di kelas 6, tapi hanya berupa review. Nah, untuk itu kita langsung aja untuk melihat share screen yang di-share sama Bu Irvi hari ini. Perhatikan baik-baik. Ini Bun, ini berondong ya? Itu apa sih berondong? Udah? Keluar belum? Oh, namanya berondong. Dikira berondong. Sudah keluar belum? Sudah? Ya. Nah, desimal, pecahan, dan persen. Sudah kelihatan? Udah, Abo. Oke. Desimal, pecahan, dan persen. Oke, yang pertama materinya itu adalah mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan. Jangan main, jangan ngecat aja. Perhatikan baik-baik. Mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan. Nih, misalnya, Bu Irvi punya angka 0,4. Perhatikan, 0,4. Nah, untuk merubahnya ini ke dalam bentuk pecahan, kalian tinggal menulis aja. Angka yang di belakang koma itu angka berapa? 4. Berarti terus angka yang ada di belakang koma, angka 4 ini ada berapa angka ini berarti? 1. Nah, kalau 1 berarti sama dengan 4/10. Nah, jadi 0,4 itu bentuk pecahannya itu sama dengan 4/10. Karena 4/10 ini bisa dikecilkan, nah kalian bisa mengecilkannya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Kita coba kecilkan dengan 2. Nah, dibagi 2. Karena yang atas pembilang dan pembilangnya dibagi 2, maka penyebutnya pun juga dibagi 2. Nah, sampai nanti bisa dibagi lagi. 2/5. Sama dengan 25. Sama dengan berapa ini? 2/5. Sama dengan 2/5. 2/5. Oke. 2/5. Dengar nggak? Dengar. Dengar ya. Nah, selanjutnya yaitu angka contoh selanjutnya misalnya 0,35. Nah, coba. Atau 0,05. Cobain dulu aja 0,05. Berarti angka yang di sininya ada angka berapa? 5. Angka berapa? 100. Angka berapa? 5. Nah, berarti kan 5. Angka di belakang koma ini ada berapa ini? Berarti 2. Nah, berarti sama dengan 100. Nah, sama dengan 5/100. Karena masih bisa dikecilkan, jadi kalian bisa mengecilkannya dengan membagi bilangan yang sama. Nah, nih. 5. Dibagi berapa kira-kira? 5. Bagi 5. Bagi 5 ya. 20. Bagi 5. Oke, sorry. Maaf. Ini dibagi berapa yang atasnya ini? Bagi 5. Karena yang atas dibagi 5, maka yang bawahnya pun juga dibagi 5. Nah, berarti sama dengan berapa? 1/20. Nah, paham nggak sampai di sini? Paham. Nah, oke, dikecilin ya. Nah, sekarang selanjutnya, Bu Irvi punya contoh lagi.
misalnya 0,001 berarti sama dengan berapa? 1/1000. 1 per 1/1000. bawahnya ini ada berapa ini? Hitung dari belakang 1, 2, 3. Oh, berarti nolnya ada 3, berarti per 1000. Bisa dikecilin nggak? Enggak, karena dia nggak bisa dikecilin, jadi cukup aja sampai di sini. Nah, misalnya pun nanti kalau misalnya nih ada angkanya misalnya 0,0038. Nah, berarti sama dengan berapa? 35 aja. Nah, berarti sama dengan 3 berapa? 35 per 1000. 35 per 1000. 35 per berapa? Per 1000 atau per 10.000? Per 10.000. Nah, per 10.000. Kenapa per 10.000? Karena lihat di sini. Ini angka di belakang 0 ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi per 10.000. Nah, terus karena ini masih bisa dikecilkan, kamu kecilkan dengan cara membagi bilangannya ini dengan bilangan yang sama. Berarti dibagi berapa? 5. 5. 5. Mau bagi 5 ya. Dibagi 5. Karena 7/2000. Nah, dibagi 5. Oke. 7/2000. Bagi 5. 7/2000. Ya, bentar ya. Biar rapi dulu. 7/2000. Nah, 35 dibagi 5 berarti sama dengan 7. 7 per 2000, 7 per 2000. 7 per 2000. 2000. Nah, karena ini nggak bisa dikecilin lagi, berarti hasilnya sama dengan 7 per 2000. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? 2000. Nggak ada. Oke, next. Sekarang selanjutnya. Kalau misalnya ada angkanya seperti ini. 1,2. Berarti bagaimana ini? 100. Kalau ada 1,2 berarti gimana? 12 per 12 10. per 10. Nah, per 10. 12, kamu tulis aja angka utuhnya 12 per, karena angka di belakang koma ini ada A-nya, ada 1, maka 12 per 10. 10. Nah, terus dikecilin, bisa dikecilin nggak? 2 bagi 2. 2. Nah, dibagi 2. 6 per 5. dibagi 2. Oke. 6 65. per 5. Nah, 5. dibagi 2 berarti sama dengan 35. sama dengan berapa? 6 per 5. 6 per 5. 6 per 5. Bisa nggak ini dijadikan kepecahan campuran? 1 per 5. Ya, bisa. Sama dengan 1 per 5. 1 per 5. 1 per 5. 1 per 5. 5. Oke, udah. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Udah. Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada pertanyaan? Nggak. Oke, next. Sekarang selanjutnya, kalau Bu Ibu punya angka nih, 1,25. Berarti sama dengan 25 per 100. 25 per 100. 125 Per 100. 125 per 100. Nah, lihat dulu, lihat angka di belakang komanya, patokannya tolong berubah. Kalau ini kan angka di belakang komanya ada 2, berarti 100. Karena ini angka di belakang komanya ada 1, berarti 10. 10. Karena ini angka di belakang komanya ada 4, maka 10.000. Patokannya angka di belakang koma aja. Kalau mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan, patokannya lihat angka di belakang koma. Karena ini ada 1 yang ini berarti per 10. Karena ini ada 2 berarti per 100. Karena ini ada 3 berarti per 1000. Karena ini ada 4 berarti per 10.000. Nah, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada. Nggak ada. Nah,
untuk 125 per 100 kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan campuran. Berarti sama dengan berapa? 5. 1 berapa? 1 per 25 per 125 per 100. 100. Kemudian dikecilkan, dibagi berapa? 25. Bagi 5 ya. Bagi 5. Oke. Bagi 5. Nah, 5 per 20. sama dengan 5 per 20. 20. berapa? 5 per 20. Bisa dikecilkan enggak? Enggak. Bagi berapa? Dibagi, bisa dibagi. Jangan Bagi 5. suaranya jangan dideketin sama headset, dengerin. Bukan aku, Bu. Ya, jadi ini dikecilkan lagi dibagi 5. Dibagi 5, 1 per 4. Bagi 5. Bagi 5. Bagi 5. 1 per 4. Berarti sama dengan 1 per 4. 1 per 4. 1 per 4. 1 per 4. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada ya. Ini materinya udah materi kelas 4. Nah, Bu Irvi hanya mereview ulang aja. Next, selanjutnya adalah tentang mengubah bentuk desimal ke dalam bentuk persen. Mengubah desimal ke bentuk persen. Nah, misalnya nih 0,4. Nah, bagaimana cara merubahnya ke dalam bentuk persen? Nah, dirubah dulu caranya, yaitu adalah tadi berapa? 4 per 10. Nah, dikali 100%. Sorry, maaf. 10. 100%. Nah, terus gimana ini? Sama dengan 4 kali 100 sama dengan berapa? Atau mau di sistem coret? 400. Ini aja ya, kita sistemnya ini aja ya. Nanti kalau kamu mau dicoret sih boleh sih 400 per 1000 lah. Deris jangan dicoret. 400 per 10. Nah, 400 per 10 sama dengan berapa? 40 per 40%. Nah, Musa, Deris, sudah. Oh, alah. Ya. Nah, kalau kamu misalnya pengen gampang, ini teh ya, dicoret aja. 100 ini ya dicoret. 100 dengan 10 ini dicoret. 100 dengan 10 dari berapa? Risiko. 1 ini Kedengeran, Bu. berarti 4 kali 10 sama dengan 40. Jadi 40%. Kalau jangan main-main. Itu enggak Kedengeran, Bu. Ya nggak kedengeran karena itu yang main headset. Jangan main headsetnya dijauhin. Kameranya nyalain gerak. Kameranya dinyalain biar tahu ketahuan gerak. Nah, jangan main-main. Itu lagi main coret-coret. Sudah. Oke, selanjutnya. Contoh yang kedua. Perhatikan baik-baik. Diulang lagi sama Bu Irvi. Bu Irvi punya angka 0,2. Nah, 0,2 untuk merubah ke dalam bentuk persen berarti kita rubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa dulu. Berarti 0,2 sama dengan 2 per 10. 2 per 10. Oke. Nah, 2 per 10 ini kemudian dikali 100%. Nah, sama dengan coret ininya. Birvi mau sistem coret ya. Anggaplah ini dicoret. 10 sama 100-nya ini dicoret. 10-nya ini jadi 1, 100-nya ini jadi 10. Berarti 2 kali 10 sama dengan 20%. 20%. Nah, Cepat. next, contohnya, misalnya lagi, Bu Irvi punya angka 0,15. Berarti sama dengan
15 per 100. 15 per 100. per 100. 100. Terus Kali 100. dikali 100% sama dengan, nah karena ini sama 100 dicoret, 100 coret, ini jadi 1, ini 1, berarti 15 kali 1 sama dengan 15%. 15%. 15%. Oke, ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak Nggak ada. ada. Next, contoh lagi selanjutnya, misalnya 0,18, berarti sama dengan berapa? 18 per 10. 18 per 100, terus kemudian 100. Dikali 100. kalikan 18 per 100 kali 100. kali 100%. There is Dan coret-coret, Bu. Ya, sama Bukan dengan hukum. 100 kali 100 sama 100-nya ini dicoret jadi 18 kali 1 sama dengan 18%. 18%. Dah. 18%. Ada pertanyaan nggak sampai di sini? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Oke, next. Contoh selanjutnya. Kalau Bu Irwi punya angka 1,4 berarti gimana? 14 per 10. Nah, 14 per 10. Berarti 14 per 10, kemudian Kali 100. Kali dikali 100. 100. kali 100%. Persen. Berarti sama dengan coret 10 sama 100-nya ini. Yang ini jadi 1, yang ini jadi 10. Berarti 14 dikalikan 10 sama dengan 140. 140%. Ada pertanyaan nggak? Nah, next contohnya misalnya 2,15. Oke, berarti sama dengan 215 per 100. 215 per Per 100. Terus Kali 100%. dikali 100%. Oke, dikalikan 100%. Perhatikan. Nah, karena ini udah sama-sama 100, jadi 215%. 215%. Oke. Nah, ini adalah untuk mengubah desimal ke dalam bentuk persen. Ada pertanyaan nggak? Bodoh. Nah, perhatikan baik-baik, diulang lagi sama Bu Irvi. Kalau untuk desimal ke bentuk persen, caranya adalah rubah desimal tersebut ke dalam bentuk pecahan, kemudian dikalikan 100%. Itu untuk mengubah desimal ke dalam bentuk persen. Nah, kalau untuk mengubah desimal ke dalam bentuk pecahan, patokannya kamu lihat angka di belakang koma ada berapa. Kalau ada 1 berarti per 10. Kalau ada 2 per 100. Kalau ada 3 berarti per 1000. Kalau ada 4 berarti per 10.000. Seperti itu. Nah, untuk yang atasnya isi bilangannya yang ada di atasnya. Nah, yang ada di 4 berarti 4 per 10. Ini 5 berarti 5 per 100. Ini 1 per 1000. Ini 35 per 10.000. Ini ada 1 kedua berarti 12 per 10. Seperti itu. Ada pertanyaan enggak? Ngomong sekali. Ada. Easy peasy. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Bu Irvi cukupkan untuk hari ini. Nanti habis ini kalian akan di-share sama Bu Irvi. Contohnya dulu ini ditulis. Ya. Contohnya dulu ini ditulis, kemudian nanti kalian akan mengerjakan tugas selanjutnya yang akan di-share di grupnya. Ya. Kalau materi ini belum jelas, nanti sama Bu Irvi akan diupload ke YouTube. Jadi kalian bisa melihat ulang bagaimana caranya. Ya. Ada pertanyaan tidak? Tidak. Ada. Oke, kalau tidak ada, Bu Irvi cukupkan untuk hari ini. Selamat mengerjakan tugas dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.